atau amir rombongan, ketua rombongan ya. Kemudian wayam bagi lil musafir, dan seyogianya bagi orang yang hendak haji ya, tatyibul kalam ya, berusaha menjaga ucapan, berusaha menjaga lisan, wa it'amut ta'am, dan banyak-banyak bersedekah ya. Terlebih di tanah haram ya, banyak-banyak bersedekah, wa idharu mahasinil akhlak ya, dan juga ya menampakkan akhlak-akhlak yang buruk, menampakkan akhlak-akhlak yang baik, dan menyembunyikan atau menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk ya. Fa innas safar yukhriju khabayal batin. Safar itu hakikatnya akan menampakkan apa yang ada di dalam diri seorang ya. Makanya Umar bin Khattab ya, ketika dijelaskan kepadanya seorang bahwa orang ini baik ya, kata Umar bin Khattab, salah satu pertanyaannya, apakah kamu sudah safar dengannya ya, apakah kamu sudah pernah safar dengannya ya. Karena apa? Ketika safar ya, yukhriju khabayal batin, itu akan tampak apa-apa yang selama ini disembunyikan ya. Kalau dia orangnya emosian, maka akan nampak nanti di saat safar. Tidak sabaran akan nampak di saat safar ya. Wa man kana fis safari hasanal khulqi kana fil hadari ahsana khuluqan ya. Siapa yang ketika safar akhlaknya baik, maka ketika dia tidak safar juga lebih baik akhlaknya. Karena tadi safar itu bisa menampakkan ya sejatinya orang ya. Safar itu bisa menampakkan apa yang selama ini tersembunyi. Wa yanbaghi lahu an yuwaddi'a rufaqa'ahu wa ikhwanahul muqimin. Kemudian seyogianya bagi orang yang ingin berhaji ya, untuk berpamitan dengan teman atau keluarganya ya. Wa yaltamisu ad'iyatahum ya, mengharap doa kebaikan dari mereka ya, orang-orang yang ditinggalkan ya. Wa yaj'al khurujahu bukrata yaumal khamis, dan safarnya itu ya pagi hari Kamis ya. Ini bukan suatu kewajiban ya, ini bukan suatu kewajiban. Wal yusalli fi manzilihi raq'ataini qabla al-khuruji minhu, dan diantara sunnahnya adalah sholat 2 rakaat sebelum safar ya. Safar pada umumnya, apalagi safar untuk haji atau umrah ya. Sholat 2 rakaat sebelum safar ya. Wa yastaudi'allaha ahlahu wa malahu, dan ia titipkan keluarganya dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menitipkan ya, keluarganya, hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga ya titipan-titipan tersebut. Wa yasta'milul ad'iyata wal adhkara al ma'thurata inda khurujihi min manzilihi, dan berusaha untuk membasahi lisannya dengan doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat keluar ya, ketika menaiki kendaraan, turun dari kendaraan ya. Itu berupaya untuk membasahi lisan-lisan itu dengan zikrullah. Kenapa? Karena seorang yang sedang berhaji sejatinya itu dia sedang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang akan haji atau akan umrah, dari dia berangkat hingga dia pulang itu sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ya doa-doa dan zikir-zikir yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya masyhuratun fi katsirin minal kutubi fi manasikil haji. Dan doa-doa ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, dalam bab haji ya, banyak disebutkan ya. Wa kadzalika jami'ul manasik, begitu juga manasik-manasik yang lain disebutkan ya. Minal ihram, baik itu ihram, tawaf, sa'i, wukuf dan selain-selainnya ya. Di situ dijelaskan zikir-zikirnya ya, adab-adabnya ya. Wa kullu dzalika mustawfa fi kutubil fiqhi wa ghairiha,
dan itu dibahas dalam kitab-kitab fikih dan selainnya ya. Adapun yang kita bahas di sini ya bukan tentang itu. Yang kita bahas di sini lebih ke asrornya, ke rahasia-rahasianya. Itu ya hal yang harus dilakukan bagi orang yang hendak haji ya. Bagi orang yang hendak haji. Kemudian ya, faslun fi adabil batinah wal isyara ila asraril haji. Pasal berikutnya adalah adab-adab batin dan petunjuk kepada rahasia-rahasia dari manasik haji ya. I'lam rahimakallah annahu la wusula ila Allah illa bitajarrudi wal infiradi li khidmatih ya. Seorang itu tidak akan sampai kepada Allah hingga dia berkhidmat dengan memurnikan ibadah kepadanya ya, baru itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari kalimat ini ya, penulis menekankan akan pentingnya melihat niat kita untuk haji itu apa. Nah, itu yang terpenting ya. Niat kita menunaikan haji itu apa ya. Apakah benar-benar lillah untuk Allah Subhanahu wa taala atau li ghairillah untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya seorang itu enggak akan sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya hingga dia benar-benar berkhidmat ya, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Wa qad kana ar-ruhban yanfariduna fil jibal talaban lil unsi billah ya. Dulu ya para rahib-rahib itu menyendiri di gunung-gunung ya, dengan upaya dengan tujuan mencari ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi benar-benar menyendiri ya. Benar-benar uzlah, melakukan uzlah ya. Faja'alal hajja rahbaniyatan lihadihil ummah. Maka haji itu rahibnya umat ini. Kalau mereka para rahib-rahib itu menyendiri di gunung untuk mencari ketenangan ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan haji untuk seperti itu, untuk tujuan mencari ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faminal adabil madhkurah, dan di antara ya adab-adab dalam haji ayyakuna khaliyan fi hajjihi min tijaratin tushghilu qalbahu wa tufarriqu hammahu. Hendaklah haji tadi bersih dari tujuan bisnis. Jadi tujuan utamanya bukan bisnis, bukan perdagangan ya, yang nanti kelak akan menyibukkan hatinya dan memecah konsentrasinya ya. Makanya dari awal ya, tujuannya benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar-benar untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tujuan untuk selain itu ya. Liyajtami'a ala ta'atillahi ta'ala. Itu dilakukan agar bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, niat-niat yang berkaitan dengan dunia itu dihilangkan dengan dalam ibadah haji ya. Karena haji ya sebagaimana disebutkan tadi adalah perjalanan ritual khusus ya, yang Allah tetapkan untuk umat Islam ya. Wa ayyakuna ash'atha aghbar ya, walaupun ya harus berpenampilan kusut ya, kotor dan tidak berhias misalnya, karena dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa fi hadis Jabir ya. Dalam hadis Jabir ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bil haji al malaika. Sungguh Allah itu membanggakan para jamaah haji di hadapan malaikatnya. Jadi Allah itu senang kepada mereka. Ya. Allah bangga kepada mereka. Ya. Bahkan saking senangnya Allah tunjukkan kesenangannya itu di depan para malaikatnya. Fayaqulu, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi." Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang sedang berhaji. Ya. Karena dia
adalah duyufur rahman. Mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Atuni syu'than ghuburan. Mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut, ya, dalam keadaan kotor, ya. Min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, ya. Kenapa dia dalam keadaan kusut? Kenapa dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdebu? Karena ya hampir seluruh ritual haji dilakukan di luar ruangan, ya. Dilakukan di luar ruangan, ya. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, ya. Maka kata Allah, persaksikanlah oleh kalian wahai malaikat, aku telah mengampuni mereka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur, ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada balasan untuknya melainkan surga. Tiada balasan untuknya melainkan surga. Oleh karena itu tadi di awal dijelaskan akan pentingnya membersihkan niat, ya, dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Wa qad syarrafallahu ta'ala baitahu wa 'azzamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan mengagungkan rumahnya, yaitu Ka'bah, ya. Wa nasabahu maqsidan li'ibadih, dan menjadikan Ka'bah itu tujuan bagi hamba-hambanya. Tujuan bagi hamba-hambanya. Wa ja'ala ma haulahu haraman lahu tafkhiman li amrih, dan Allah jadikan, ya, sesuatu yang mengelilinginya, wilayah yang mengelilinginya disebut dengan wilayah haram, sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengelilingi Baitullah tadi. Ya. Jadi ya, dari dari gambaran ini bisa diambil pelajaran, seorang yang mengelilingi orang-orang mulia, dia akan mendapatkan kemuliaan, ya. Sebagaimana tanah-tanah yang mengelilingi Masjidil Haram itu mendapatkan keberkahan Masjidil Haram, ya. Sebagaimana para sahabat ketika mereka membersamai Nabi mendapat keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita membersamai ahlul ilmi, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Wa ja'ala Arafah kal maidani ala finaih, dan Allah jadikan padang Arafah seperti lapangan dari teras-terasnya, dari teras masjid tadi. Wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil haji tadhkiratan lil mutadzakkiri wa ibratan lil mu'tabiri. Ketahuilah, di setiap manasik-manasik haji terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Di setiap ritual manasik haji. Wa min dzalik, ya, ritual pertama, ya, an yatadzakkar bi tahsili zadi zadal akhirati minal a'mal, ya. Maka hendaklah seorang itu mengingat ketika ia mengumpulkan bekal untuk haji, ingatlah bahwa begitu juga kita harus mengumpulkan bekal untuk akhirat. Sebagaimana kita semangat ngumpulin bekal, ya, ngumpulin harta untuk haji, ya, maka ini bisa diambil pelajaran, kita juga harus semangat untuk mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdar an takuna a'maluhu fasidatan minar riya'i wa sum'ah, maka berhati-hatilah agar amal tadi, bekal tadi, jangan dirusak dengan riya dan sum'ah, ya. Sehingga la tashibu wa la tanfa'u, sehingga amalan tadi, ya,
tidak bisa menjadi teman dikubur dan tidak bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bekalnya rusak. Rusak dengan riya dan sum'ah. Kata'amir ratbil ladzi yafsudu fi awwali manazilis safar fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyiran. Sebagaimana seorang yang membawa makanan basah ya, ketika awal safar, dia bawa bekal yang basah ya. Ternyata pas dia butuh bekal itu basi, rusak. Dia butuh bekal itu ternyata bekalnya rusak, basi. Begitu juga amal-amal ini ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bekal kita menuju akhirat, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan menemani kita di kubur ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalatha, ada 3 yang mengikuti mayit ya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 itu pulang enggak ikut menemani, 1 lah yang menemani. Fayarji'u ahluhu wa maluhu ya. Keluarga dan hartanya ya, itu enggak ikut menemani dia balik lagi. Walaupun hanya mengantarkan saja. Keluarga dan hartanya balik lagi. Adakah dari keluarganya ikut dikubur ketika mengantarkan? Enggak ada. Balik lagi. Balik lagi. Dan grup-grup WA yang kita berada di dalamnya kembali normal lagi. Hari itu dia semuanya isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Besok setelah dimakamkan udah kita dilupakan ya. Maka 2 itu pulang lagi nggak ikut menemani. Wa yabqa wahid, hanya 1 yang menemani. Siapa? Al-amal, amal kebaikan yang menemani. Hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang menemani kita. Maka kalau kebaikan-kebaikan ini basi ya, dirusak dengan riya, dirusak dengan sum'ah, dirusak dengan hal-hal yang memalingkan dia dari keikhlasan ya, maka ketika kita butuh ya, nggak ada. Sebagaimana seorang yang bawa bekal nasi, pas butuh nasinya basi ya. Iya, kalau bekal kita bisa beli lagi di jalan. Nah, kalau amal gimana? Masa kita mau beli amal? Nggak ada ya, makanya di sini ya, ihdar antakuna a'maluhu fasidatan minar riya, jaga amal tadi ya agar tidak dirusak dengan riya, agar tidak dirusak dengan sum'ah ya. Kenapa? Karena ini yang paling banyak merusak jamaah haji atau umrah, bahkan dari zaman mu'alif ini ya, tahun 600-an Hijriyah, bahwa yang banyak merusak ya itu adalah riya dan sum'ah. Fa idza faraqa watanahu wa dakhala al-badiyah syahidatil kal aqabat ya. Ketika dia sudah meninggalkan negerinya dan sudah memasuki ya, padang pasir dan sudah melihat jalan-jalan yang berliku, falyatadzakkar dzalika khurujahu minad dunya bil maut, maka ingatlah ya, hal itu ya, mengingatkan kita akan keluarnya ruh kita melalui pintu kematian ya, ila miqatil qiyamah ya, menuju padang kiamat, wa ma bainahuma minal ahwal, dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Nah, sehingga ya, kalau dulu ya, di antara hal yang dilakukan sebelum haji itu adalah wasiyah, memberikan wasiat ya. Karena apa? Karena ia telah menempatkan dirinya bersama orang-orang yang meninggal. Dia telah menempatkan dirinya bersama orang-orang yang meninggal ya. Makanya keluarnya dia dari negerinya itu mengingatkan akan keluarnya ruh dari badannya melalui pintu kematian yang akan menyaksikan padang kiamat dan peristiwa-peristiwa yang menakutkan di situ. Kemudian ayatadzakkar waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabihi, dan hendaklah mengingat ketika ia melepaskan pakaiannya dan mengganti dengan pakaian ihram ya. Apa yang dia ingat? Lubsa kafanihi, seolah-olah dia mengganti pakaiannya dengan kain kafan.
ia tinggalkan pakaian yang mahal, ia tinggalkan pakaian yang bermerek, ganti dengan pakaian ihram. Maka peristiwa itu hendaklah jadi pengingat bahwa pakaian terakhir kita adalah kafan. Wa annahu sayalqa rabbahu ala ziyyin mukhalifu li ziyyi ahli dunya. Dan hendaklah dia ingat bahwa dia akan bertemu dengan Allah dengan pakaian tersebut, bukan dengan pakaian penduduk dunia, bukan. Tapi itu yang akan dia pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang haji ya, yang dia memakai pakaian ihram, dia lepas pakaian seluruhnya ya, ganti dengan pakaian ihram. Itulah pakaian itulah yang dengannya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga seorang ketika sudah meninggal, dilepaskan seluruh pakaian dan diganti dengan kafan ya. Karena pakaian itulah yang dengannya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza labba, dan ketika dia mulai bertalbiyah ya, mulai mengucapkan labbaik Allahumma hajjan ya. Ketika ia mulai bertalbiyah, falyastahdir bitalbiyatihi ijabatallahi ta'ala, maka hadirkanlah dalam hatinya bahwa dia sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil, wa adzin fin nasi bil haji, dan umumkanlah kepada manusia agar mereka berhaji, agar mereka berhaji. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita itu berhaji. Maka ketika seorang itu diberi kesempatan untuk berhaji, ketika ia mengucapkan talbiyah, hadirkan perasaan ini bahwa kita sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Falyarjul qabula wal yakhsha adamal ijabah ya. Dia berharap agar hajinya diterima dan tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tadi ya, kata Nabi, al hajju mabrurun atau hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya ketika dia mengucapkan talbiyah ya, ia juga berharap agar apa yang dilakukan dari ibadah-ibadah haji tersebut, dari manasik-manasik haji tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Kadzalika idza wasala ilal haram ya. Begitu juga ketika dia sampai ya, ke Masjidil Haram ya. Kalau tadi ya talbiyah itu di mikot ya. Di mikot. Maka ketika telah sampai di haram ya, yambagi lahu an yarjuwal amna minal uqubah ya. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberi keamanan dari berbagai macam hukuman. Karena apa? Wa man dakhalahu kana amina, kata Allah. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia dalam keadaan aman. Maka ketika kita berada di sana, kita minta sama Allah agar kita diberi keamanan. Wa an yakhsha alla yakuna min ahlil qurbi, dan hendaklah kita takut ya, jika kita dijauhkan dari rombongan-rombongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu annahu yambagi ayyakuna ar-raja'u ghaliban. Meskipun begitu ya, sisi harapan harus lebih dominan daripada sisi takut ya, ketika di tempat tersebut. Sisi berharap harus lebih dominan, harus lebih banyak dari sisi yang takut ya. Kenapa? Li'annal karama amimun, karena kemuliaan Allah sangatlah luas. Wa haqquz zairi mar'iyun, dan hak orang yang mengunjungi, siapa saja yang mengunjungi Masjidil Haram itu haknya mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzamamul mustajiri la yadi', dan permintaan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di tempat tersebut kita banyak berharap kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah, ya, banyak zikir kepada Allah, banyak mensucikan Allah, ya.
karena itu adalah tempat yang paling mulia ya, di muka bumi ini. Itu ketika berada di wilayah haram. Kemudian idza ra'al baital haram, ketika pertama kali melihat Ka'bah, istahdir 'azamatahu fi qalbi, maka hadirkanlah pengagungan Ka'bah di dalam hatinya. Wa syukrallahi ta'ala ala tablighihi rutbatal wafidina ilaih, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah menyampaikan, di mana Allah telah memberikan kesempatan untuk bisa langsung melihat Ka'bah ya. Dan ini ya kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang ya. Wal yastash'ir 'azamatat tawaf bihi, dan renungi keagungan dari ibadah tawaf ya, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran ya. Fa innahu salatun, karena tawaf adalah salat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu salatun illa annahu udzina fihil kalam ya. Tawaf itu mirip salat ya. Cuman bedanya dalam tawaf itu dibolehkan ngomong ya. Itu bedanya. Makanya ya, orang mau tawaf harus dalam keadaan suci ya. Wanita-wanita haid itu nggak boleh tawaf, wanita-wanita nifas itu nggak boleh tawaf ya. Karena tawaf adalah sholat. Tawaf adalah sholat. Bedanya tawaf itu diizinkan untuk bicara. Artinya tidak membatalkan tawaf kalau dia itu berbicara. Bukan banyak bicara ketika tawaf, bukan. Wa ya'taqidu inda istilamil hajar ya, annahu mubayyi'un lillahi ala ta'atih, dan meyakini ketika dia ya, beristilam kepada hajar ya, menyalami hajar aswad ya, menyentuh hajar aswad ya, atau berisyarat ya, kalau nggak bisa cukup berisyarat di depan hajar aswad. Apa yang dia ingat? Annahu mubayyi'un lillahi ala ta'atihi, bahwa dia sedang berbaiat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk taat, tunduk dan patuh kepadanya. Itu rahasia dari ya menyalami hajar aswad ya. Bahwa kita sedang berjanji kepada Allah, kita akan terus tunduk dan patuh kepadanya. Wa yadhummu ila dzalika azimatahu 'alal wafa'i bil bai'ah ya. Bersamaan dengan kita memenuhi janji dari baiat tersebut ya. Kita memenuhi janji dari baiat tersebut ya. Kemudian ya, wal yatadzakkar bit ta'alluq bi astaril Ka'bah, dan ketika ya bergantungan dengan sitar Ka'bah, tentu ini ya bukan amalan yang disyariatkan ya. Bukan amalan yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu al-iltisaq bil multazim atau multazam, menempelkan seluruh badan kita di multazam. Multazam itu antara rukun Yamani, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ya, itu multazam ya. Dan ini ya adalah perbuatannya para sahabat, yaitu beriltizam di multazam ya, dengan menempelkan ya, seluruh badan kita di multazam ya. Tempatnya hanya di multazam. Di selain multazam itu tidak disyariatkan ya. Apalagi dengan bergelantungan ya pada kain-kain Ka'bah ya. Kain Ka'bah itu tidak memiliki keistimewaan karena ini dibikin oleh manusia ya. Bukan turun dari surga, bukan ya. Jadi iltisaq itu hanya di multazam saja. Kita menempelkan badan kita tuh di multazam saja, antara apa tadi? Pintu dan Hajar Aswad, itu multazam ya. Maka ketika kita bisa berkesempatan untuk bisa menempelkan badan kita di multazam, laja'a al-mudhnib ila sayyidihi ya. Maka kita ingat ya bagaimana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bagaimana kita dekat kepadanya. Kita dekat kepadanya. Jadi sekali lagi ya, yang disyariatkan, yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah menempelkan badan kita di wilayah multazam. Itu juga dengan syarat ya, kita tidak berdesak-desakan sehingga membahayakan kita atau membahayakan orang lain. Ya, karena ini bukan fi'ilul Nabi, bukan perbuatan Nabi. Ya, jadi Nabi nggak pernah menempelkan dirinya di multazam. Nabi hanya berdoa di depan multazam. Namun para sahabat, ini perbuatan para sahabat, dan perbuatan para sahabat itu hujjah dalam agama ini. Perbuatan para sahabat yang tidak diingkari oleh Nabi dan tidak diingkari oleh sahabat lain itu adalah dalil ya dalam syariat ini. Dan itu hanya berlaku di mana? Di multazam. Di selain multazam tidak disyariatkan sama sekali. Ya, tidak disyariatkan sama sekali. Sebagaimana kita mengusap-ngusap itu hanya di mana? Selainnya tidak. Selainnya tidak. Idza sa'a bainas Safa wal Marwah. Setelah beres tawaf ya. Lalu ketika dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, yang bagi an yumathilaha bi kiffatai al-mizan wa taradduduhu bainahuma fi arasatil qiyamah. Maka hendaklah dia mengingat dua daun timbangan. Itu yang dinamakan mizan. Karena semua kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apa sih yang ditimbang ya. Apakah jasadnya atau hanya amalnya saja. Itu yang menjadi perdebatan ikhtilaf para ulama. Mereka sepakat akan adanya mizan ya. Mereka sepakat akan adanya mizan, timbangan, bahwa kita semua itu ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan atau kehidupan yang diridhoi ya. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan ya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka ya. Maka sa'i Safa dan Marwah itu mengingat kita akan ditimbang. Wa taradduduhu bainahuma fi arasatil kiamat, dan mengingat kita akan keadaan bolak-balik nanti di hari kiamat. Gimana kita meminta syafaat kepada Nabi Adam dialihkan lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh dialihkan lagi kepada Nabi Musa, terus ya bolak-balik itu. Itu yang mengingatkan akan hal itu. Mengingatkan akan hal itu. Au taraddudul abdi ila babi daril malik ya. Atau bolak-baliknya seorang hamba di depan pintu raja, idharon li khulusi khidmah, untuk menampakkan kemurnian pengkhidmaannya, wa raja'al mulahadhu bi ainir rahmah, dan berharap sang raja itu memberikan rahmatnya ya. Itu ya ketika seorang bolak-balik antara Safa dan Marwah. Makanya yang dibaca ya, zikir-zikir yang ada yang dibaca di Safa dan Marwah, semua itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tam'an fi qada'i hajatihi, dan berharap bahwa Allah akan mengabulkan seluruh hajat-hajatnya ya. Wa ammal wuqufu bi Arafah, adapun wukuf di Arafah, fadhkur bima tara fihi min izdihamil khalqi ya. Maka lihatlah bagaimana keadaan itu adalah keadaan yang berdesak-desakan, bukan keadaan yang menenangkan, bukan, tetapi keadaan yang mengkhawatirkan ya. Wartifai aswatihim wa ikhtilafi lughatihim, di mana suara-suara mereka pada saling mengangkat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahasa-bahasa mereka itu berbeda-beda. Maka penampakan itu hendaklah mengingatkan mauqif qiyamah. Seperti itu juga kelak nanti kita akan dikumpulkan di hari kiamat ya, dalam keadaan berdesak-desakan
ya dalam keadaan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang meledak-ledak. Wajtima'ul umam fi dzalikal mautin wastishfa'ihim, dan mengingatkan kita bagaimana umat itu berkumpul di satu tempat dan di mana mereka itu masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka pemandangan wukuf itu harus mengingatkan kita kepada pemandangan kiamat nanti. Itulah miniatur kiamat nanti seperti itu. Ya. Cuman bedanya kalau wukuf mah ya ada ruangan yang ber-AC ya. Kalau kiamat nggak ada tempat VVIP-nya. Kalau kiamat semuanya sama. Maka pemandangan cukup untuk mengingatkan kita akan beratnya hari kiamat. Agar diringankan untuk kita, maka kita harus banyak-banyak beramal, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kata para ulama itu untuk orang-orang kafir. Itu untuk orang-orang kafir. Maka ia merasakan hari itu hari yang sangat lama. Adapun orang-orang beriman itu tergantung bagaimana keimanannya. Ada yang merasa lama, ada yang merasa cepat. Tapi untuk orang-orang kafir satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari, 1000 tahun dunia. Satu harinya. Dan ini adalah wujud azab kepada mereka. Merupakan bagian dari azab kepada mereka, yaitu mereka merasakan waktu yang sangat lama. Adapun orang-orang yang beriman tidak, akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika itu bagian dari kenikmatan, akan dilamakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu bagian siksa, akan dipercepat waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bagian nikmat, akan dilamakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ketika di dunia beriman dan bertakwa kepadanya. Ada orang-orang kufar maka tidak Allah muliakan mereka. Tidak Allah muliakan mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun yang terdiri dari 6.000-an ayat, Allah panggil orang-orang kufar cuma satu kali. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Wahai orang-orang kufar jangan kau minta uzur, jangan kau minta keringanan di hari ini. Itu cuma itu. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali Allah memanggil orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir dipanggil cuma sekali. Di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kelak di akhirat? Maka di antara bentuk penghinaan Allah kepada mereka yaitu dengan memperlama waktu mereka. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari akhirat itu laksana berapa? 1000 tahun dunia. Merasakan lamanya. Ini bagi orang-orang kufar. Berikutnya faida romaital jimar, ketika melempar jumrah. Faksid bidzalika al-inqiyada lil amri. Maka niatkan dalam melempar jumrah itu tunduk dan patuh kepadanya. Wa idharir riqqi wal ubudiyah, dan menampakkan kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujarrada limtithali min ghairi haudzin nafsi, hanya sebatas menjalankan perintah tanpa harus ada yang membebani jiwa. Jadi nggak usah berpikir ngapain sih kita ngelempar-lempar gitu kan kita. Nah, ketika kita melempar jumroh, bayangkan jadikan diri kita itu sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu kadang tidak difahami maknanya, karena perintah Allah di atas segalanya. Perintah Allah itu nggak boleh ditolak dengan logika, nggak boleh ditolak dengan perasaan, nggak boleh. Karena perintah Allah itu terdapat maslahat yang terkadang kita nggak tahu maslahatnya apa. Ditutupi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan ngelempar jumroh manfaatnya apa sih buat kita? Kita ngelemparin cari kerikil dilempar, kerikil itu nanti sama pemerintah disebar lagi, dicari lagi, dilempar lagi. Apa sih manfaatnya? Secara logika buat apa kita ngelakuin itu?
Di sinilah keimanan kita diuji. Makanya ya, ketika kita melempar jumroh, niatkan kita sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini itu ada maslahatnya. Ini menunjukkan perintah Allah gak boleh ditolak dengan apa? Logika. Gak boleh ditolak dengan perasaan, gak boleh. Oh, perintah ini perasaan tuh menzolimi kita. Kalau kita ngelakuin ini, kita ini dizolimi, kita ini. Itu nggak boleh. Nggak ada perintah Allah untuk menzolimi hamba-hambanya, itu nggak ada. Ya. Oleh karena itu yang menolak, awal makhluk yang menolak perintah Allah dengan logika dan perasaan itu iblis. Ya. Ketika disuruh sujud, ya, nggak mau. Ya. Padahal ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Iblis nggak mau. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Apa jawaban iblis? Ya, perasaan dan logika. Qala ana khairum minhu, ya Allah, aku ini lebih baik. Ya, perasaan dia. Ya. Perasaan dia, aku lebih baik. Lalu logikanya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini logika. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ini logika. Ini logika. Apa hasilnya ketika perintah Allah ditolak dengan logika? Ketika perintah Allah ditolak dengan perasaan, apa hasilnya? Kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Maka Allah usir iblis, Allah laknat, dan Allah ancam menjadi penghuni neraka itu. Kemudian ya kisah ya Kanaan putra Nuh ya. Ketika banjir bandang Nuh mengajak ya, naik ya. Sini naik, gak ada yang bisa menghalangi apa hukuman Allah di hari ini ya. Apa jawabannya? Pakai logika. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik ke puncak gunung yang membuat aku tidak tenggelam. Ini pakai apa? Logika. Ya. Sementara ajakan dari Nuh tadi adalah perintah. Ketika perintah ditolak dengan logika, apa hasilnya? Selamat apa enggak selamat? Enggak selamat. Ya. Maka jangan pernah kita menolak perintah yang ada dalam Quran. Jangan pernah kita menolak perintah yang ada dalam hadis dengan logika atau dengan perasaan kita. Nggak boleh, karena ujungnya adalah kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Wa ammal Madinah, ketika sudah beres di Mekah, lalu dia ke Madinah. Ya. Apa yang ia lakukan ketika sampai Madinah? Wa idza lahat laka, ya, fatadzakkar annaha al-baldata allati ikhtaraha Allah ta'ala li nabiyyi wa syara'a ilaiha hijratahu wa ja'ala fiha turbatah. Maka ketika sampai di Madinah ya, maka ingatlah bahwa Madinah itu negeri yang Allah pilihkan untuk nabinya, yang Allah syariatkan untuk hijrah kepadanya, dan Allah jadikan kubur nabi di dalamnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seluruh kuburan Nabi madnuna, seluruh kuburan Nabi itu hanya prasangka-prasangka saja. Illa qabrar Rasul, kecuali kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah keyakinan, bukan prasangka lagi. Kubur selain Nabi itu hanya disangka saja. Ya. Hanya prasangka saja. Ini kubur Nabi Hud, ini kubur Nabi ini, bahkan ya ada satu nabi kuburannya di sini ada, di sini ada, di sini ada, satu nabi. Makanya seluruh kubur nabi semuanya madnuna, hanya prasangka aja, kecuali kubur Rasul. Kubur Rasul waqi', nyata di situ nabi dikubur. Di situ nabi dikubur ya. Thumma massil fi nafsika mawaqi'a aqdami Rasulillah inda taraddudihi fiha. Kemudian renungkanlah ya, bahwa di kota Madinah itu terdapat tapakan-tapakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hilir mudik di kota tersebut. Wa tasawwar khusyu'ahu wa sakinatahu ya. Dan renungkanlah pula bagaimana khusyuk dan tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ya di antara adab memasuki kota Madinah itu dengan membuang kesombongan, ya. Baik dari cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, itu semuanya harus kita buang, harus kita rendahkan, karena di situ tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ya tempat tinggal Nabi, di situ hilir mudik Nabi, di situ tapakan-tapakan Nabi, di situ Nabi berdagang, di situ Nabi berdakwah, ya. Dan Nabi orang yang paling jauh dari sifat sombong. Fa idza qasadta ziyaratahu, dan ketika engkau ingin menziarahi kuburnya. Nah, ini kata para ulama, ya. Ketika sebelum memasuki kota Madinah, itu niat kita adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Niat kita adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Ketika kita sudah berada di Masjid Nabawi, maka niat kita untuk menziarahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini ia benar-benar telah mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalatha. Enggak boleh seorang itu bersengaja ziarah kecuali ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kalau kita masih di luar Madinah, masih di Indonesia misalnya, tujuannya kita menziarahi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kalau sudah sampai Masjid Nabawi, tujuan kita apa? Menziarahi makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ya kita berkeinginan untuk menziarahi makam Rasul, fa'ahdir qalbaka li ta'zimi, maka hadirkan hatimu untuk mengagunginya, wal haibati lahu, dan ya untuk mengingat kewibawaannya, wa mathil suratahul karima fi khayalik, ya. Dan renungkanlah ya zatnya yang mulia dalam hayalanmu. Jadi seolah-olah kita sedang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastahdir azima martabatihi fi qalbik, dan hadirkanlah kedudukan tinggi beliau di hatimu. Hadirkan tingginya kedudukan beliau di hatimu. Artinya apa? Artinya jika kita berkeinginan tentang sesuatu sementara Allah dan Rasul melarang suatu tersebut, maka kita harus mendahulukan Allah dan Rasul walaupun kita senang sama suatu tersebut, ya. Begitu juga jika kita menginginkan sesuatu ternyata hal itu dilarang oleh Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul, ya. Itu ya berarti kita telah mengagungkan kedudukan Allah dan Rasul di dalam hati kita, ya. Tsumma sallim alai, kemudian berilah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, hanya sebatas salam, ya. Tidak ada zikir-zikir yang lain, apalagi sampai meminta-minta, ya. Itu tidak dibenarkan, ya. Sunnahnya hanya salam, mengucapkan salam, ya. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Kemudian bergeser, assalamu alayka ya Abu Bakrin, kemudian bergeser, assalamu alayka ya Umar. Hanya sebatas itu yang diperintahkan. Tidak ada zikir khusus, tidak ada sholawat, tidak ada apa, ya. Wa'lam annahu alimun bihudurika wa taslimik, dan yakinlah itu Nabi melihat kehadiranmu dan menjawab salammu, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Abi Hurairah, ya, dalam Sahih Abu Dawud, ya. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang itu memberi salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah balikan kepadaku ruhku, hatta arudda alaihi salam, hingga aku menjawab salamnya. Jadi orang yang mengucapkan salam kepada Rasul, itu Rasul akan menjawab salamnya, ya. Itu Rasul akan menjawab salam kita, ya. Maka hadirkan perasaan itu, ya, sehingga kita khusyuk ketika kita mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah, ya, tentang bab haji dan rahasia-rahasianya. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, fala tafaddal masykurah.